Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, kami akan membawakan satu kisah dari penulis favorit kita semua, yaitu Wahyu Dia. Wah, Bu Wahyu Dia ya, penulis asal Surabaya, Jawa Timur ini menjadi idola baru nih. Dan ini adalah kisah series lagi, kisah Citra dan Abi. Teman-teman pasti ingat nih bagaimana gemulainya Bima ya. Makin seru aja kisahnya nih. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan sampai lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami. Karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Mode horor, kabut misteri, masa lalu, Abi. Kisah Citra dan Abi. Bima, ayo bangun Bim. Seru Clarissa kepada Bima yang tengah tidur di sofa apartemen Citra. Bima hanya menggeliat, tanpa mengindahkan seruan Clarissa. Dia malah memindahkan posisi tubuhnya membelakangi Clarissa, memeluk gulingnya, dan terdengar suara dengkurannya lagi. Ya Allah, ini orang malah dienak-enakin tidurnya. Ikan paus, bangun gak lu? Gua hitung sampai 3. Kalau masih gak bangun juga, gue siram air seember nih. Seru Clarissa lagi dengan galak. Tiba-tiba terdengar bunyi panjang dari arah pantat Bima. Spontan saja Clarissa menutup hidungnya. Sialan, gue malah dikentutin. Mana bau banget lagi, serunya. Langsung diambilnya remote TV dan dipukul-pukulkan ke pantat Bima. Aduh, Nek, apaan sih lu? Kesambet ya? Sakit tau, Nek. Lu jadi cewek yang lembut dikit apa? Lagian ngapain sih? Pagi-pagi buta udah ribut aja. Gangguin orang tidur tahu, kata Bima langsung duduk sambil mengucek-ucek matanya. Lalu ia meregangkan badannya. Pagi-pagi buta pala lu. No, lu lihat tuh, matahari udah di ubun-ubun, kata Clarissa sambil menarik selimut yang menutupi tubuh besar Bima dengan kasar. Saat selimut ditarik dari tubuhnya, kontan Bima berteriak sambil menutupi dadanya. Ih, gila lu, Nek, cabul banget sih. Aurat Eke jadi kelihatan kemana-mana nih. Main buka aja lagi selimut orang, teriak Bima yang ternyata dia tidak memakai baju dan hanya memakai celana pendek jenis Hawaii dengan motif bunga-bunga berwarna pink. Aurat, udah sana, buruan mandi. Atau gue terjunin lu dari sini. Biar pas tuh, di bawah kan ada kolam renang. Tinggal berenang aja lu di sana, ancam Clarissa lagi. Ih, main jemburin aja. Iya pikir Eko ikan lumba-lumba kali. Lagian gue juga kan harus tidur paling enggak 8 jam. Soalnya kalau kurang dari 8 jam kulit Eko bisa keriput kayak kulit lo, katanya lagi sambil tangannya menyomot terang bulan manis di atas meja. Beruang madu, lu itu nggak tidur 8 jam, tapi udah 18 jam. Apa lu lupa? Dari tadi malam terakhir lu make upin Citra tuh pukul 7 malam. Lu langsung molor di ruang make up sampai dibangunin tadi subuh buat OTW pulang. Sampai apartemen lu molor lagi. Sampai sekarang nih udah hampir jam 12 siang. Masih lu bilang kurang dari 8 jam. Agak lain emang lu ya. Lagi jorok banget sih lu. Baru bangun tidur udah makan aja. Belum juga sikat gigi, dasar rakus. Cerocos Clarissa. Aduh, Nek, kasihanilah kuping gue, Nek. Baru juga gue bangun tidur udah dikasih merepet aja malu. Lagian kan gue lapar, kan gue belum sarapan. Mana sekarang udah siang lagi. Aduh, jadi 2 in 1 dong. Sekalian makan siang nih, katanya sambil tangannya tidak berhenti mengemil semua makanan yang ada di meja. Apaan sih, pada ribut aja, kata Citra yang baru keluar dari kamar mandi sambil tangannya mengusap-usap rambutnya yang masih basah. Ini nih beruang madu nih, susah banget dibangunin. Mana jorok banget lagi, belum sikat gigi malah diembat semua makanan di atas meja, kata Clarissa mengadu kepada Citra. Buruan mandi deh, Bim. Jam 1 kita ada meeting nih sama produser untuk proyek film yang baru. Sama aku masih perlu evaluasi dengan beberapa pemain film lain di Mall Supernova, kata Citra.
Siap Kapten, kata Bima buru-buru berdiri sambil tangannya memberi hormat. Tapi sebelum pergi, tiba-tiba disorongkan pantatnya ke arah wajah Clarissa dan brot, dikentutinya Clarissa yang tengah asik nonton TV. Spontan Clarissa bangkit hendak memukul Bima dengan remote TV lagi, tapi Bima buru-buru berlari sambil tertawa keras dan masuk ke kamar mandi lalu mengunci pintunya. Awas lu ya, gue balas ntar lu, teriak Clarissa keras sambil masih mendengar suara cekikikan Bima. Siang itu, setelah rapat di kantor rumah produksi antologi untuk proyek film Citra yang baru, Citra dan Clarissa serta Bima melanjutkan pergi ke Mall Supernova. Citra berencana akan melakukan evaluasi dengan beberapa pemain di film yang tengah dibintangi oleh Citra. Gue paling demen deh Nek kalau main ke rumah produksi antologi, kata Bima tiba-tiba di dalam mobil dalam perjalanan menuju ke Mall Supernova. Kenapa emangnya? Tanya Citra sambil tangannya masih asik membolak-balikan kertas skrip. Ownernya cakep, kayak bule. Tipe gue banget. Siapa namanya tadi? Bayu ya? Om Bayu, Mas Bayu, apa ya yang Bayu ya enaknya kalau manggil. Kata Bima geli sendiri. Clarissa dan Citra yang duduk di depan saling tatap-tatapan lalu tertawa terpingkal-pingkal. Makin parah lu Bim, makin gak ketolong lagi. Udah deh, lu ganti casing aja sana ke Korea, kata Clarissa di sela-sela tertawanya. Ganti casing? Enak aja kalau ngomong. Emangnya gue handphone apa? Lagian tampang sama body Eko ini udah paling oke. Number one, paling dicari, you know. Dicari debt collector buat digebukin, kata Clarissa lagi, yang membuat Citra dan Clarissa semakin terbahak-bahak. Bima pun langsung manyun. Mendekati jam 7 malam, setelah semua urusan meeting dan diskusi selesai, Bima mencolek-colek bau Citra. Nek, lapar, cacing-cacing di perut Eko udah pada berontak nih. Lihat nih, perut Eko jadi kempes, katanya sambil menusuk-nusuk perutnya yang besar. Lah, bukannya di acara diskusi tadi lu udah makan pizza seloyang sendiri Bim, kata Citra. Pizza seloyang macam Milan Cit, ini perut-perut Indonesia. Kalau belum makan nasi, belum nendang Bo, balas Bima. Diem lu Clarissa, jangan bilang kalau lo mau nendang perut gue, kata Bima tiba-tiba saat ia melihat Clarissa ingin membuka mulutnya. Clarissa hanya tertawa ngakak. Mendengar Bima bisa tahu apa yang ingin dia katakan. Oke, yaudah, sebelum pulang kita cari makan dulu yuk. Emangnya lu lagi pengen makan apa sih Bim, tanya Citra. Sebentar ya Nek. Pokoknya jangan Italian food lagi deh. Gue udah enak banget. Perut gue kurang cocok sama yang begituan. Nasi uduk ya? Apa nasi campur? Enak juga deh kayaknya, kata Bima sambil mengedarkan matanya ke seluruh pujasera yang ada di mall tersebut. Abi, seru Bima tiba-tiba saat matanya menangkap seorang laki-laki tampan tengah duduk di sebuah kafe bergaya Eropa di pojok ruangan. Gila ya emang mata gue, kayak ada magnetnya gitu. Tahu aja ada orang ganteng di sini, kata Bima sambil bergegas berjalan mendekati Abi. Citra dan Clarissa yang mendengar Bima memanggil nama Abi spontan menoleh. Mereka saling berpandangan dan berjalan mengikuti Bima. Halo ganteng, seru Bima yang mengagetkan Abi yang tengah serius menatap layar laptopnya. Abi yang tiba-tiba disapa oleh makhluk jadi-jadian sebesar truk jadi melonjak kaget. Lu Bim, ada Citra juga sama Clarissa juga, kata Abi. Pada dari mana? Tanyanya lagi. Eke sama nona-nona cantik ini habis ada diskusi film di mall ini Nek, kata Bima yang tiba-tiba mengangkat dirinya menjadi juru bicara. Oh, udah pada makan? Tanya Abi lagi. Belum dong, makanya kita orang lagi nyari-nyari makanan. Spaghetti enak kali ya Nek kalau di sini, kata Bima tiba-tiba sambil menarik sebuah kursi dan tanpa disuruh ia duduk di sebelah Abi. King Kong, perasaan belum 5 menit lu bilang gak mau makanan Italian kayak gitu. Katanya mau nyari nasi uduk, malah pesan spaghetti, protes Clarissa. Sorry ya Nek, nasi uduk gak level sama Eke. Lidah Eke lidah barat, katanya sambil menggeser kursinya lebih dekat ke arah Abi. Abi hanya tersenyum lalu mempersilahkan Citra dan Clarissa untuk duduk juga di sebelahnya.
Lagi bikin proyek baru, Bi? Tanya Citra berbahasa basi. Memang sejak peristiwa pembunuhan pelayan kafe membuat Citra dan Abi lebih dekat, hanya saja memang keduanya masih tampak canggung. Abi hanya mengangguk, matanya tidak lepas dari layar laptopnya. Masih dingin aja kayak es batu, batin Citra kesal. Ih Nek, tumben ya, keren banget deh ya yang Abi hari ini. Biasanya kan cuma pakai celana sobek-sobek sama kaos belel, kata Bima mencoba mencairkan suasana. Kalau gini kan ganteng, pakai jas sporty, pakai jeans nggak sobek-sobek. Ih tipe gue banget, kata Bima lagi. Tadi di mobil katanya tipe lu kayak Bayu, bos PH Antologi Bim, selak Raisa. Bayu. Tiba-tiba Bima memotong percakapan antara Bima dan Clarissa. Iya, angguk Clarissa. Bayu Sailendra, pemilik PH Antologi, tanya Abi lagi. Ya, kamu kenal? Kali ini Citra yang menjawab. Citra sempat melihat Abi mengepalkan tangannya dengan kuat dan dahinya yang langsung mengkerut seperti ada amarah dalam dirinya yang harus dia tahan. Tapi itu hanya berlangsung beberapa detik saja. Abi langsung memasang wajah biasa lagi. Ya, anggaplah hanya seorang kawan lama, katanya kembali acuh tak acuh. Bima yang tidak melihat perubahan sikap Abi masih saja menyerocos. Jadi kan si Citra ini ditawarin tuh sama Yayang Bayu untuk main di filmnya yang baru. Ini juga jadi kerjasama pertama kita sama PH Antologi. Oh ya, kalau nggak salah kita besok balik lagi deh ke sana kayaknya ya Nek, tanya Bima kepada Clarissa. Clarissa hanya mengangguk. Jadi besok kamu ke PH milik Bayu lagi, tanya Abi kepada Citra. Ada nada khawatir dari ucapannya. Citra mengangguk. Ya, tadi masih ada beberapa pasal dalam kontrak yang belum menemukan titik temu. Oleh Bayu aku diminta kembali besok lagi, karena malam ini dia akan bicarakan dulu sama timnya, jelas Citra. Abi tersenyum sinis. Asal kamu hati-hati aja, katanya. Maksud kamu apa? Tanya Citra. Enggak. Ya, kalau aku pikir orang pinter pasti nggak mau lah ya untuk kerjasama dengan orang seperti Bayu, kata Abi lagi dengan sinis tanpa melihat ke arah Citra. Matanya masih asyik menatap layar laptopnya. Citra merasa tersinggung dengan ucapan Abi. Dia lalu berdiri. Jadi, kamu pikir aku bodoh? Kalau memang ada sesuatu dengan Bayu, bilang aja terus terang, jangan sinis kayak gitu dong. Citra hendak melangkah pergi, tapi tiba-tiba saja Abi menahan tangannya dan seketika saja Citra melihat bayangan Abi yang tengah duduk di jalan raya sedang memeluk seorang gadis yang mukanya bersimbah darah. Abi menangis sampai menjerit sambil memeluk ratu bu gadis yang sepertinya sudah tidak bernyawa itu. Tapi tiba-tiba saja datang kabut tebal yang menghalangi pandangan mata Citra. Kat, tiba-tiba terdengar suara Bima berteriak saat melihat Abi menggenggam tangan Citra dan mereka saling bertatap-tatapan agak lama. Clarissa segera menendang kaki Bima. Spontan saja Abi melepaskan genggaman tangannya. Aduh Nek, maaf, kekelepasan otomatis nih mulut, dasar, kata Bima sambil memukul-mukul pelan mulutnya. Abi dan Citra menjadi salah tingkah. Oh shit, bagi Clarissa tiba-tiba sambil melihat gadgetnya. Ada apaan sih Nek? Tanya Bima. Mak gue WA nih, dia bilang kalau adik gue bikin ulah lagi. Sekarang dia ada di rumah sakit gara-gara berantem sama geng motor, keluh Clarissa. Ya udah deh, buruan kamu ke sana. Nanti aku sama Bima bisa naik taksi online kok, kata Citra penuh simpati. Nanti biar aku aja yang terpulang, kata Abi tiba-tiba. Semua langsung menoleh ke arah Abi. Serius? Tidak merepotkan kalau kamu harus antar Citra sama Bima pulang dulu, Bi? Tanya Clarissa. Abi mengangguk. Udah buruan Nek, lu samperin adek lu, takut tak kenapa-napa tahu, kata Bima. Clarissa hanya mengangguk lalu buru-buru pergi meninggalkan mereka bertiga. Butuh apa lagi dia? Tanya Clarissa. Sesampainya di rumah sakit kepada ibunya, dilihatnya sang adik yang tengah berbaring lemah di ranjang rumah sakit. Seluruh tubuhnya babak belur, bahkan tampak kepala dan tangannya sudah diperban. Ibunya yang duduk di samping Fadli langsung menempelkan jari manisnya ke bibirnya. Shh, sudah, jangan berisik dulu ya. Sabar, adekmu baru aja dikasih obat penenang sama dokter. Sekarang baru aja tidur. Dari tadi kesakitan sampai teriak-teriak. Makanya ibu bingung
sampai WA kamu. Jelas Ibu Clarissa. Emang bikin ulah apa lagi deh sih, Bu? Udah sering loh dibikin masalah kayak gini. Mabuk-mabukan, yang maling, judi, berantem. Capek aku, Bu. Aku kerja keras di luar sana mati-matian buat nyukupin keluarga ini, tapi dianya malah membalas kayak gini. Disuruh sekolah nggak mau, tapi bikin masalah melulu. Gimana aku bisa tenang kerja, Bu, kalau direcokin begini terus? Clarissa berkata sambil mengepalkan tangannya dengan geram. Ibunya hanya mampu mengelus-ngelus dada Clarissa. Sabar ya nak, ibu juga sudah nasihatin dia setiap hari. Tapi ya Fadli gitu, wataknya keras, semaunya sendiri, kata ibunya. Karena ibu terlalu manjain dia. Setiap apa yang dia mau, selalu aja ibu turutin. Potong Clarissa, mata ibunya mulai berkaca-kaca. Maaf Bu, maaf, kata Clarissa yang tanpa sadar ia sudah berbicara dengan nada tinggi kepada ibunya. Walaupun Clarissa adalah seorang wanita yang keras, tetapi dia tidak akan tega apabila melihat ibu yang sangat disayangi dan dihormatinya itu sampai menangis. Tadi, dalam perjalanan ke rumah sakit, Fadli cerita kalau dia memang sedang bertaruh kebut-kebutan dengan anak-anak geng motor. Taruhannya, siapa yang kalah motornya jadi milik pemenangnya. Fadli cerita kalau dia menang, tapi ternyata anak-anak itu jahat. Ketika Fadli meminta hadiah motor lawannya, bukannya dikasihkan motornya, malah Fadli digebukin rame-rame. Motornya malah dibawa kabur sama anak-anak berandalan itu, cerita ibunya sambil menangis. Jadi motornya Fadli sekarang dibawa kabur sama anak-anak geng motor itu, Bu, tanya Clarissa terkejut. Ibunya mengangguk. Motor yang baru Clarissa beliin 2 bulan yang lalu, tanya Clarissa lagi. Lagi-lagi ibunya hanya mengangguk. Kurang ajar, kata Clarissa sambil memukul tembok dengan geram. Jiwa premanya langsung berkobar. Fadli cerita nggak, Bu, di mana tempat ngumpul itu para geng motor, tanya Clarissa. Katanya mereka biasa mangkal di perempatan jalan Kayu Manis kalau malam, karena di situ jalannya gelap. Tapi kenapa kamu tanya? Jangan bilang kalau kamu mau ke sana ya, tanya ibunya khawatir. Oh, enggak Bu, Claris enggak bakal nyamperin mereka kok, Bu, kata Clarissa berbohong. Biarkan saja Iris, nanti kalau Fadli siuman, kita tanya detailnya untuk bikin laporan ke pihak kepolisian. Kamu jangan bertindak macam-macam ya, ini bukan wewenang kita lagi. Biar polisi yang urus. Ibu ndak mau ada apa-apa sama kamu. Sudah cukup, Fadli saja yang babak belur seperti ini. Kamu jangan, kata ibu Clarissa membohon. Clarissa hanya mengangguk. Clarissa tahu dia tidak boleh membuat ibunya khawatir lagi. Sudah cukup kejadian malam ini yang membuat ibunya menangis. Dia tidak mau ibunya menangis untuk yang kedua kalinya. Dia lalu keluar dari kamar perawatan, diambilnya rokok dari saku bajunya dan mulai dihisapnya pelan-pelan. Dia pun mulai berpikir. Dia lalu mengambil gadgetnya dan mulai pura-pura menelpon. Iya Cid. Oke, siap, kata Clarissa agak keras berharap agar ibunya mendengar. Clarissa lalu masuk lagi ke kamar di mana ibunya berada. Bu, Citra baru aja telepon, dia minta tolong supaya aku nganterin berkas sebentar ke kantor PH. Ibu nggak apa-apa kan kalau aku tinggal sebentar, kata Clarissa. Ibunya memandang Clarissa sejenak. Sebagai seorang ibu, dia memiliki insting apakah Clarissa berbohong atau tidak, karena dia takut jika Clarissa akan bertindak nekat. Tapi Clarissa terlalu pintar memainkan mimik mukanya sampai-sampai ibunya tidak curiga dibuatnya. Hati-hati di jalan ya nak, segera kembali ke sini setelah semua urusan selesai, kata ibunya. Clarissa hanya mengangguk lalu buru-buru pergi. Di depan rumah sakit, Clarissa memesan ojek online dengan tujuan jalan Kayu Manis. Sopir ojek sempat diajak Clarissa berputar-putar. Tujuannya jelas, Clarissa ingin mencari tempat tongkrongan anak-anak geng motor yang sudah mengambil motor Fadli, bahkan mengeroyok adiknya tersebut. Sampai Clarissa melihat 5 orang anak muda yang tengah duduk-duduk di bawah pohon di ujung jalan yang gelap. Dia tidak akan menghiraukan mereka kalau saja dia tidak melihat motor Fadli yang tengah diduduki oleh salah satu berandalan tersebut.
Clarissa segera turun dari motor dan menyuruh sopirnya untuk buru-buru pergi dengan santai. Clarissa mengambil rokok, menyalakannya, dan menghisapnya dalam-dalam. Dia lalu berjalan menghampiri kelima pemuda tadi. Kelima pemuda tersebut tentu saja heran ada seorang wanita cantik malam-malam yang berani tiba-tiba menghampiri mereka berlima. Wah, motor bagus tuh, kata Clarissa sambil dagunya mengarah ke arah motor Fadli yang tengah diduduki oleh salah seorang pemuda dengan kepala botak dan tubuh agak gempal. Mau dijual nggak? Tanya Clarissa lagi. Boleh dong cantik, murah nih abang jual, 5 juta aja, gimana? Mau nggak? Kata salah seorang pemuda cungkring. Ia langsung berdiri mendekati Clarissa. Dia rapi-rapikan baju dan rambutnya, mengira Clarissa adalah wanita kesepian yang minta ditemani. 5 juta? Ih, mahal banget sih bang. Neng nggak ada tuh kalau uang segitu mah, kata Clarissa sedikit menggoda. Ya udah tuh Neng, Neng tawar aja berapa? Apa sih yang gak buat Neng cantik? Kata pemuda itu berjalan semakin dekat ke arah Clarissa. Neng maunya yang gratis bang, kata Clarissa lagi. Wah, boleh aja Neng, asal Neng mau jadi pacar abang, kata pemuda cungkring itu. Tangannya mulai terangkat hendak menyentuh pipi Clarissa. Langsung saja dalam sekejap tangan pemuda cungkring itu ditangkap oleh Clarissa dan dipitingnya dengan keras. Kontan saja pemuda cungkring itu menjerit kesakitan. Aduh, maaf ya bang, saya nggak doyan pacaran sama model triplek kayu kayak abang. Neng cuma doyan sama tuh motor bang, kata Clarissa lagi sambil semakin kuat memiting tangan pemuda itu. Pemuda itu pun semakin kuat berteriak yang membuat keempat temannya langsung berdiri dan mengelilingi Clarissa. Mereka ingin membantu si cungkring untuk mengeroyok Clarissa, bahkan ada yang membawa tongkat kayu. Beraninya sama perempuan, keroyokan lagi, kata Clarissa masih dengan suara yang dibuat-buat lembut. Tiba-tiba saja didorongnya pemuda cungkring itu dengan kuat sampai pemuda itu tersungkur ke tanah dan kepalanya menghantam aspal. Dia langsung berdiri sempoyongan. Sial, kata si cungkring. Hajar, teriaknya kepada keempat temannya. Langsung saja keempat pemuda tadi mengeroyok Clarissa. Namun bukannya Clarissa namanya kalau tidak bisa mengajar balik keempat pemuda itu. Ilmu berbagai macam bela diri yang ia kuasai langsung dikeluarkannya. Serangan demi serangan dia layangkan ke arah empat pemuda yang membuat mereka kewalahan. Dengan teknik taekwondo dan aikido yang dikuasainya, dia menendang salah satu perut pemuda yang hendak memukulnya dengan tongkat sampai membuat pemuda itu terpelanting tinggi lalu ambruk ke tanah tak bergerak lagi. Belum lagi satu orang pemuda dia piting lehernya dari belakang dan disikutnya tenggorokannya sampai dia pingsan, dan yang lain-lain dihajar sampai babak belur dan pingsan. Sampai tinggallah si cungkring seorang diri yang tengah berdiri di sebelah motor Fadli. Badannya bergetar hebat karena ketakutan melihat keempat temannya pingsan dihajar Clarissa. Clarissa menyalakan lagi rokoknya lalu berjalan perlahan mendekati si cungkring. Gimana bang? Boleh nggak Neng minta motor gratis? Kata Clarissa lagi dengan suara yang dilembut-lembutkan. Si cungkring hanya mengangguk. Dia lalu merogoh saku celananya dan mengeluarkan sebuah kunci motor. Ini katanya dengan suara bergetar. Terima kasih abang ganteng, kata Clarissa genit sambil mengambil kunci motor Fadli. Dia lalu menaiki motor Fadli. Sebelum pergi dia sempat berkata, awas ya, kalau sampai lu ambil motor adik gue lagi, kalian semua tidak hanya akan gue bikin pingsan, tapi gue bikin kalian semua masuk kuburan, katanya dengan nada galak. Oh iya tuh lagi, mending segera pulang deh lu, ganti celana, udah gede masih ngompol, bau pesing, kata Clarissa lagi sambil menggeber motor Fadli pergi meninggalkan tempat itu. Si pemuda cungkring yang ditinggal Clarissa langsung melihat ke arah celananya, dan benar saja celananya sudah basah oleh air kencing karena saking takutnya. Sial, makinya. Tunggu aja lu balasan gua, katanya lagi dengan nada yang geram. Sementara itu di tempat lain,
Tampak Abi yang sedang mengantar Citra dan Bima pulang. Abi tampak serius menyetir dan Bima sudah tertidur di kursi belakang, sedangkan Citra tampak melamun di sebelah Abi. Citra sedang memikirkan bayangan yang tadi sempat dilihat saat tangannya bersentuhan dengan tangan Abi. Bayangan Abi yang sedang menangisi seorang wanita yang wajahnya penuh dengan darah, tapi yang dilihatnya bukanlah Abi yang sekarang. Abi dalam penglihatannya seperti tampak lebih muda 5 tahun dari sekarang. Dan siapa wanita yang wajahnya penuh darah itu? Dia siapa? Dan kenapa? Kenapa saat dia ingin memastikan siapa wanita itu, tiba-tiba saja muncul kabut yang menghalangi pandangannya. Citra juga berpikir, kalau seandainya yang dia lihat bukanlah masa depan Abi, berarti kemungkinan dia juga bisa melihat masa lalu seseorang. Secara tidak sadar Citra menggeleng-gelengkan kepalanya. "Kamu kenapa, Cit?" tanya Abi tiba-tiba, membuat Citra segera sadar dari lamunannya. Enggak apa-apa, mungkin sedikit capek aja," katanya berbohong. "Besok jam berapa kamu pergi ke paleontologi?" tanya Abi. Bayu baru bisa ketemunya malam hari selepas maghrib karena masih ada beberapa klien penting lainnya," jawab Citra. "Aku akan antar," kata Abi. Citra melongo. Mimpi apa dia semalam mendengar Abi yang berkata akan mengantarnya ke paleontologi? Gak usah, udah ada Clarissa," katanya. "Clarissa kan sedang ada urusan keluarga. Dia harus nunggu adiknya di rumah sakit," kata Abi lagi. "Aku sama Bima bisa naik taksi online," laknya lagi. "Terserah. Tapi aku sudah ada di lobi apartemen kamu sekitar pukul 5 sore," katanya enteng. Citra langsung diam, tidak bisa berkata apa-apa lagi. Baru kali ini dia melihat betapa keras kepalanya Abi. Tapi aneh, Citra suka karena ada nada khawatir pada ucapannya. Sesampai di tempat parkir apartemennya, Citra dan Bima langsung turun. "Terima kasih ya ganteng, hati-hati di jalan. Makasih udah antar kita pulang. Gak tahu deh kalau nggak ada si ganteng, kita orang bisa diculik kali ya. Secara kita kan cakep-cakep," kata Bima sambil melambai-lambaikan tangannya ke arah mobil Abi. Baru berjalan beberapa meter, tiba-tiba saja mobil Abi mundur. Abi pun memanggil Citra. "Citra, panggil Abi." Cit, panggil Abi tuh, masih kangen kali ya," kata Bima sambil senyum-senyum. Citra lalu menghampiri mobil Abi. "Ini, syal kamu ketinggalan di mobil," kata Abi. Abi lalu mengulurkan sebuah syal berwarna hitam kepada Citra. "Oh, itu punya Clarissa. Tadi ketinggalan di kafe. Kayaknya dia tadi buru-buru deh sampai syalnya ketinggalan. Makanya aku bawa." "Makasih ya," kata Citra sambil menerima syal itu dari tangan Abi. Dan saat tangan Citra menyentuh syal Clarissa, tiba-tiba saja tampaklah bayangan Clarissa yang tengah berkelahi dengan banyak orang, dan salah seorang pemuda berhasil menyabetkan sebuah pedang panjang mirip samurai ke punggung Clarissa. "Claris!" bekik Citra secara tidak sadar. Abi langsung mematikan mesin mobilnya, kemudian turun. Dia memegangi tubuh Citra yang langsung bergetar. Bima yang melihat pun segera berlari ke arah mereka berdua. "Duh, kenapa sih Nek? Kesambet setan parkiran ya lo?" tanya Bima ketakutan sambil ikut memegang badan Citra. "Kayaknya Citra kecapean deh. Ayo kita bawa dia ke atas dulu," kata Abi. Enggak, aku nggak apa-apa. Bima, tolong kamu telepon Clarissa sekarang ya. "Cepet Bim," pinta Citra sambil menangis. Bima buru-buru menelpon Clarissa. "Halo Nek, kamu di mana sih?" tanya Bima setelah telepon diangkat oleh Clarissa. "Ya di rumah sakit lah. Kenapa sih emangnya?" kata Clarissa enteng. Citra langsung meraih telepon genggam dari tangan Bima. "Riz, lu nggak apa-apa kan?" tanya Citra buru-buru. "Enggak, gue nggak kenapa-napa," jawab Clarissa ikutan bingung. Kamu nggak habis berantem kan?" tanya Citra lagi. Clarissa terdiam sejenak. Dia tidak bisa menceritakan kepada Citra bahwa dia habis menghajar 5 orang berandal yang sudah merampas sepeda motor adiknya karena saat itu ada ibunya di sebelahnya. "Enggak lah, gue kan lagi di rumah sakit jagain adik gue," katanya berbohong. Citra menarik nafas lega. "Syukurlah, pokoknya kamu jangan kemana-mana sendiri ya. Kamu jangan cari masalah sampai beberapa hari ke depan. Intinya kamu jangan berantem, ngerti?" kata Citra galak.
Siap bos, kata Clarissa tanpa dia tahu kenapa Citra melarangnya. Setelah Citra merasa tenang karena Clarissa baik-baik saja, ia lalu menyerahkan teleponnya kepada Bima. Sebenarnya ada apa sih, Cit? Tanya Abi. Bim, kamu bisa naik duluan nggak? Nanti aku nyusul, katanya kepada Bima. Bima hanya mengangguk. Kenapa visionku gak hanya bisa aku lakukan hanya dengan menyentuh tangan, bahkan dengan benda pun aku bisa melihat sesuatu yang akan menimpa pemiliknya, tanya Citra kepada Abi. Abi adalah satu-satunya orang yang tahu bahwa Citra memiliki kemampuan untuk melihat sesuatu yang akan dialami oleh orang itu apabila tangannya disentuh oleh Citra. Citra mendapatkan kemampuannya itu secara tidak sengaja, yaitu saat ia mendapatkan kecelakaan akibat ledakan di lokasi syuting. Mungkin kemampuan kamu meningkat, Cit, kata Abi. Abi, aku takut. Aku takut kemampuanku ini malah akan membuat aku stres. Dan lagi, aku ternyata juga mampu melihat. Citra tidak melanjutkan ucapannya. Dia ingin mengatakan bahwa dia baru saja melihat masa lalu Abi, tapi sepertinya Abi tidak berkenan kalau Citra terlalu banyak ikut campur dalam urusan pribadinya. Udah, gak usah terlalu dipikirin. Sebaiknya kamu naik, masuk kamar, istirahat ya. Kamu punya Tuhan kan? Banyak-banyak saja berdoa pada Tuhanmu agar hal buruk yang ada dalam visionmu tidak akan pernah terjadi, kata Abi. Ih, si Clarissa kemana sih, Nek? Udah hampir maghrib ini. Kotanya habis maghrib kita udah harus ada di kantor PH Antologi, kata Bima sambil berjalan mondar-mandir di ruang tamu. Coba telepon dong Bim, perintah Citra. Bima lalu meraih gadgetnya dan segera ditekannya nomor Clarissa. Halo, di mana sih? Ini jam berapa? Kita itu ada janji sama Ayang Bayu, kata Bima sambil sengaja membesar-besarkan suara teleponnya agar Citra juga bisa mendengar. Iya, gue ingat, kata Clarissa dari seberang telepon sana. Gue masih harus pulang ke rumah dulu nih. Ambil baju ganti emak sama adek gue, terus nanti gue antar dulu ke rumah sakit ya. Ih, kok gak ada suara kendaraan sih? Tanya Citra sedikit berteriak. Lah ini emang baru nyampe, gue baru turun, kata Clarissa lagi. Rumah Clarissa memang berada di gang sempit, mobil tidak bisa masuk, jadi Clarissa selalu memarkirkan mobilnya di ruko-ruko dekat rumahnya. Ruko di sana memang tutup pada sore hari karena lebih banyak digunakan untuk perkantoran, jadi kalau menjelang maghrib suasana menjadi sepi. Itu bang orangnya, terdengar teriakan seseorang, dan tentu saja teriakan orang itu terdengar juga oleh Citra dan Bima dari telepon genggamnya. Riz, itu siapa? Tanya Citra dengan nada khawatir. Tenang Cit, ini ada anak-anak berandalan mau minta dikasih pelajaran sama gue nih, kata Clarissa enteng. Claris, kamu jangan aneh-aneh deh. Jangan berantem. Ayo cepet lari, cari bantuan, teriak Citra. Tiba-tiba Citra teringat akan visionnya bahwa Clarissa punggungnya akan tersabet pedang. Tenang aja Cit, lawan bocah-bocah ingusan kayak gini sih kecil. Udah ya, aku tutup dulu teleponnya ya, kata Clarissa sambil menutup teleponnya. Dia tidak menggubris perkataan Citra yang sedang berteriak-teriak memanggil namanya. Citra tiba-tiba menjadi histeris. Di teleponnya Clarissa kembali, tetapi tidak juga diangkat. Bim, ayo kita ke rumah Clarissa sekarang, teriak Citra. Ih, naik apa sih Nek? Mobilnya kan dibawa si Claris, katanya jadi ikutan panik. Udah deh, kita naik taksi online aja. Ayo, buruan kita turun, potong Citra. Sesampainya di lobi, Citra terkejut karena ia sudah melihat Abi yang duduk di sofa. Dia lupa kalau Abi mengatakan akan menunggunya pukul 5 sore untuk mengantar dia ke PH Antologi. Berangkat sekarang, tanyanya. Iya, antar kita ke tempat Clarissa dulu ya. Ayo cepet, sepertinya apa yang aku lihat akan jadi kenyataan, teriak Clarissa kepada Abi. Abi yang melihat kepanikan di wajah Citra buru-buru masuk ke dalam mobilnya dan mengebut ugal-ugalan. Clarissa memandang ke arah depan. Di depannya tampak sekitar 20-an remaja tanggung yang berjalan ke arahnya. Ada yang membawa pentungan, tongkat baseball, pisau lipat. Clarissa tampak santai. Dia mengambil rokok lalu disulutnya dan dihisap perlahan. Itu tuh bang,
Orangnya yang kapan hari ngajar kita-kita bang, kata laki-laki cungkring yang kemarin ngompol di celana karena ketakutan melihat teman-temannya diajar Clarissa kepada seorang lelaki berbadan besar yang sepertinya adalah pimpinan mereka. Jadi sama perempuan krempeng kayak gini aja lu pada berlima udah pada keok. Malu-maluin gue lu, kata si Gempal. Si abang yang kemarin nawarin gue jadi pacar ya, kangen sama Neng. Gimana kabarnya bang? Udah diganti belum tuh celana? Awas bau ompol bang, kata Clarissa. Cewek jadi-jadian punya ilmu apaan lo? Bisa ngalahin anak buah gua? Tanya si Gempal. Ilmu banyak kali bang. Waktu sekolah kan saya juga belajar matematika, fisika, kimia. Kalau abang dulunya sekolah apa? Sekolah mulung ya? Apa sekolah preman? Kata Clarissa sambil tertawa mengejek. Bacot, serang, teriak si Gempal kepada anak buahnya langsung saja tanpa disuruh 2 kali. Sekitar 20 orang lelaki langsung menyerang Clarissa. Clarissa langsung mengambil ancang-ancang. Dengan ilmu bela diri yang tinggi, dengan mudah ia menghabisi preman itu satu persatu. Serangan demi serangan langsung dilancarkan Clarissa ke arah para preman itu. Akan tetapi bagaimanapun juga Clarissa tetaplah manusia biasa. Setinggi-tingginya ilmu bela diri yang ia miliki, dia juga memiliki rasa lelah. Beberapa kali wajah, perut, dan juga dadanya terkena pukulan walaupun ia masih bisa bertahan. Clarissa, teriak sebuah suara. Clarissa menoleh sebentar. Dilihatnya Abi, Citra, dan Bima turun dari mobil dengan terburu-buru. Abi langsung berlari membantu Clarissa. Citra yang hendak ikut berlari ke arena pertempuran, tangannya segera ditarik oleh Bima. Nek jangan, itu urusan laki-laki. Awas, nanti kamu kena Nek. Ayo sini, kita ngumpet aja. Kita harus yakin Clarissa dan Abi pasti bisa, katanya sambil mengajak Citra bersembunyi di belakang pohon besar. Citra melihat perkelahian dengan jumlah yang tidak seimbang antara Clarissa dan Abi melawan sekitar 20 orang preman. Tapi di situ Citra baru tahu kalau Abi ternyata juga memiliki ilmu bela diri yang tidak main-main. Gerakan-gerakannya bukanlah gerakan asal-asalan, tapi gerakan-gerakan penuh teknik dan kekuatan. Iya Nek, ayo tonjok itu, tonjok hidung gedenya. Nah bagus Pi, tendang pantatnya. Ih gemes deh ke piting aja itu badan kayak triplek. Seru-seruan Bima terus terdengar memberi semangat kepada Abi dan Clarissa dari jarak jauh. Perkelahian kian seru karena satu persatu preman-preman itu mulai tumbang hingga pada sebuah kesempatan saat Clarissa sedang menghajar seorang preman, tiba-tiba saja dari arah belakang muncullah si Gempal dengan memakai pedang panjang mirip samurai. Jarak kemunculan yang tiba-tiba membuat Clarissa tidak siap, apalagi posisi si Gempal itu yang membelakangi Clarissa, dan cas! Si Gempal lalu menyabetkan pedangnya ke punggung Clarissa sampai sobek memanjang. Darah langsung menyembur dari punggungnya. Teriak Clarissa. Clarissa, Citra, dan Bima berteriak bersamaan melihat bos mereka melukai Clarissa dengan samurai. Mereka langsung berlarian pontang-panting, termasuk bos mereka yang langsung kabur. Citra langsung berteriak ke arah Bima, telepon ambulan Bim, cepat. Dan dia pun berlari ke arah Clarissa. Clarissa sudah dalam posisi tengkurap, darah sudah membanjiri semua bajunya. Dia lalu mencoba membalik tubuh Clarissa karena dia melihat nafas Clarissa yang sudah tersengal-sengal, tetapi dia tidak kuat. Citra menjerit-jerit seperti orang kesetanan. Dia meminta tolong, tapi memang bangunan ruko itu jauh dari mana-mana sehingga tidak ada orang yang mendengar. Abi langsung berlari mendekati Clarissa. Dia duduk di sebelah tubuhnya. Disobeknya baju Clarissa yang terkena sabetan samurai itu. Lalu tiba-tiba saja didekatkannya telapak tangannya ke arah luka Clarissa, dan sesuatu pun terjadi. Luka Clarissa yang menganga itu seketika tertutup. Abi terus menjalankan telapak tangannya ke atas sampai sayatan pada punggung Clarissa yang terbuka lebar itu betul-betul menutup sempurna dan hanya meninggalkan goresan tipis. Citra memenangi Abi tanpa berkata-kata. Dia begitu shock melihat Abi bisa menutup luka Clarissa yang menganga lebar hanya dengan usapan di tangannya.
Citra secara refleks memegang dahinya. Goresan tipis di punggung Clarissa itu sama persis dengan goresan tipis di dahinya. Abi, kamu? Clarissa menghentikan ucapannya karena tiba-tiba saja Abi menempelkan telunjuk tangannya ke bibir sambil menunjukkan dagunya ke arah Bima yang berlari ke arah mereka. Clarissa udah aman, dia udah gak apa-apa, katanya menenangkan Citra. Ya Allah, Nek. Ya Allah, gimana Clarissa? Kaki Eko gemeter ini. Eko gak bisa kesini buru-buru. Eko kan gak bisa lihat darah. Bisa pingsan dong. Ya Allah, jangan mati ngapa, Riz. Semoga lu gak kenapa-napa ya. Ya Allah, lindungi Clarissa ya Allah. Soalnya dia masih utang sebelah sama saya ya Allah, kata Bima dengan paniknya. Udah. Gak ada apa-apa, Bim. Clarissa cuma terkena goresan kecil aja, kata Abi menenangkan. Tak lama kemudian terdengar suara sirine ambulans yang datang. Petugas medis buru-buru mengevakuasi tubuh Clarissa dan memasukkannya ke dalam mobil ambulans. Kamu ikut mobil ambulans aja ya sama Bima, temenin Clarissa. Aku ngikutin kalian dari belakang, kata Abi. Citra hanya mengangguk, tapi pandangan bingungnya masih tak lepas ke arah Abi. Ayo Bim, kita naik ambulans, seru Citra yang melihat Bima tanpa kebingungan. Iya, serunya kepada Citra. Ya ampun, cepirit lagi alamat nih kalau panik begini nih, batin Bima dalam hati. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah Citra dan Abi keren banget, Bu Ayudian ya, menuliskannya keren banget. Saya suka banget series ini dan pastinya akan jadi series salah satu series favorit kita semua ya. Bagaimana kaya banget di sini nih. Ada sosok Citra yang cantik, seorang bintang. Ada sosok Abi yang cool, yang misterius. Ada sosok Bima yang gemulai. Dan ada juga sosok Clarissa, cewek tomboy. Aduh, Bima ini jadi tantangan tersendiri nih buat saya membawakan Bima ya. Karakter Bima, karena ini baru pertama kalinya di karakter ini saya harus memerankan karakter Bima. Tapi keren banget kisahnya. Bagaimana Citra bisa melihat masa depan atau bisa melihat kejadian yang akan mendatang dengan cara memegang tangan orang pada awalnya. Tapi ternyata dengan barang milik seseorang itu juga ketika dipegang dia bisa melihat tuh. Dan tapi ketika dia berpegangan atau dipegang oleh Abi, yang dia lihat justru kebalikannya, masa lalunya bukan masa depannya. Jadi bingung nih, agak membingungkan di sini. Dan bagaimana ternyata Abi bisa menyembuhkan luka yang dialami oleh Clarissa. Jadi luka memanjang akibat sabetan samurai itu langsung hilang. Dan di situ di endingnya ini kan teman-teman pasti tadi dengar tiba-tiba Citra terasa sama goresan di dahinya. Nah, mungkin di episode pertama itu kan ketika Citra terkena ledakan itu dia luka dan dibawa sama Abi ke dalam mobil. Bisa jadi aslinya lukanya cukup parah tapi disembuhkan oleh Abi. Jadi ketika dibawa ke rumah sakit nggak ada luka-luka serius kok, cuma butuh istirahat aja dan shock gitu. Keren banget ya, makin misterius aja. Sebenarnya siapa sih sosok Abi? Karena dia punya masa lalu yang tertutup kabut misteri dan dia juga memiliki kemampuan menyembuhkan dengan cepat. Jadi makin penasaran aja nih. Bu Ayu dia terima kasih atas kisah kerennya. Ditunggu kelanjutan, jangan pakai lama-lama ya. Dan semoga kisah barusan juga bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Silakan buat yang punya komentar lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Silakan, insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like, tombol jempol, boleh juga dibantu di share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat yang belum subscribe, ayo dong, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Extreme kami upload setiap hari, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini. Bebas ya, kirimannya boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, senyamannya teman-teman aja pokoknya. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses, bahagia selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.